Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Febi Farezi. Saya akan mempresentasikan hasil progres proyek saya sesuai dengan topik dan ketentuan yang telah diberikan oleh Bapak dosen saya. Aplikasi ini saya bangun menggunakan framework Laravel dan menerapkan beberapa konsep, antara lain itu sesuai dengan tugas. Pertama, menerapkan partial view untuk proyek masing-masing. Lalu kedua, membuat modul baru CRUD user dengan lengkap. Lalu menghubungkan halaman login dengan data user. Dan inilah tugas saya hari ini. Baik, pertama saya akan masuk ke VS Code. Selanjutnya saya akan buka VS Code. Pertama, ini adalah struktur folder saya. Semua ini. Folder up HTTP controller, view, sama root, dan migration. Pertama, ini adalah struktur folder saya. Folder up HTTP controller berisi logika aplikasi seperti out controller dan user controller. Lalu kedua, ada folder views untuk menyimpan semua tampilan menggunakan blade template. Ketiga, ada root untuk mengatur semua jalur akses URL. Dan terakhir ada folder migration untuk berisi struktur tabel seperti tabel user dan project saya lainnya. Oke, selanjutnya kita kita mulai kita mulai kita mulai dari file controller, out controller. Sini adalah yang sudah saya buat. Out controller ini berfungsi untuk menangani proses autentikasi user seperti login dan logout. So, fungsi show login form ini untuk menampilkan halaman login utama. Nah, jadi ketika pengguna membuka URL login, maka sistem akan menampilkan form login dari folder out login.blade.php. Nah, di sini. Maka dia akan terhubung ke sini. Lalu selanjutnya kita kembali ke out controller. Ada fungsi login. Fungsi login ini adalah memproses data dari form login. Pertama, sistem itu memvalidasi email dan password. Setelah itu, Laravel mencari user di database. Database-nya yang ini. Kebetulan saya sudah membuat nama. Ini, dua ini, maka passwordnya hash. Kayak gini. Tuh. Nah, jika data cocok, maka pengguna itu berhasil login dan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, jika tidak, dan akan muncul tampilan akan tampil notifikasi sukses login berhasil, selamat datang. Dan jika tidak cocok, maka muncul pesan error bahwa email atau password tidak valid. Selanjutnya ada fungsi logout. Fungsi logout ini digunakan untuk keluar dari sistem. Nah, saat logout, Laravel menghapus sesi dan mengganti token keamanan supaya sistem tetap aman. Maka intinya itu adalah function logout ini, kalau misalnya kita sudah tekan out, maka akan tampil ke menu login dan akan muncul pesan sukses karena Anda telah berhasil logout.
Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan pergi ke user controller. User controller ini adalah bagian yang mengatur seluruh proses CRUD data pengguna, mulai dari melihat daftar user, menambah, mengedit, dan menghapus. Kita pergi ke fungsi indeks. Fungsi indeks ini untuk menampilkan daftar semua user dari database. Terdapat fitur pencarian, saya gunakan ini berdasarkan nama atau email. Dan hasilnya itu akan ditampilkan pada halaman utama. Lalu ada fungsi create, yaitu untuk menampilkan form tambah user. Menampilkan form tambah user, lalu lalu function store untuk menyimpan data user baru ke database. Nah, di sini itu terdapat validasi untuk memastikan nama, email, dan password itu diisi dengan benar. Jika data valid, maka user berhasil ditambahkan. Dan jika tidak, maka terjadi kesalahan sistem. Lalu pergi ke fungsi edit. Fungsi edit ini untuk menampilkan form edit data user. Sementara update menyimpan hasil perubahannya. Selanjutnya ada fungsi destroy untuk menghapus data user. Fungsinya itu untuk menghapus data user. Lalu selanjutnya kita pergi ke model user. Nah, di dalam model user ini terdapat mutator untuk mengenkripsi password otomatis setiap kali disimpan dengan menggunakan kode ini, disebut password hash make value. Tujuannya itu jadi intinya itu kita tidak perlu memanggil hashmake secara manual di controller. Laravel itu akan langsung mengamankan password user. Lalu selanjutnya kita pergi ke view, layout, admin.blade. Nah, di sini itu adalah layout utama yang digunakan oleh seluruh halaman sistem project saya. Pertama ada sidebar. Sidebar ini di dalamnya itu terdapat menu navigasi seperti dashboard, data user, dan logout. Sidebar ini akan selalu tampil di halaman semua admin. Intinya adalah topbar file admin.blade.php. Jadi intinya file admin.blade.php ini adalah layer utama yang digunakan oleh seluruh halaman project saya. Lalu kita masuk ke Patiala. Enggak. Ya, oh ya, di sini tuh ada saya buat partial alert.blade.php. Untuk pemanggilan partial itu berfungsi untuk menampilkan pesan notifikasi seperti pesan sukses, error, atau validasi form. Kedua ada partial form, yang ini form.blade.php, berfungsi untuk membuat form input. Nih, membuat form input.
secara otomatis. Misalnya di halaman tambah tuh ada edit user, formnya itu tidak perlu ditulis ulang, cukup panggil partial ini dengan daftar file yang ingin ditampilkan. Oke, ini ada user. Kita pergi ke folder user, create.php. Nah, di folder user ini adalah halaman utama dari sistem kita, dari sistem project kita hari ini. Oke, pertama pergi kita ke index.php. Halaman index ini menampilkan seluruh user dalam bentuk tabel dengan kolom nama, email, dan role-nya. Di sini terdapat di sini saya juga membuat tambah user di kanan halaman. Nah, itu terdapat tombol detail, edit, sama hapus. Ya, halaman show. Ya. Nah, jadi intinya di sini tuh adalah halaman utama dari layout admin.php ini yang telah saya buat. Dan partial ini saya gunakan untuk memberikan notifikasi uh, apakah itu sukses uh, atau gagal. Oke. Nah, dalam tabel user ini saya membuat ada 4: create, edit, index, dan show. Create ini saya untuk membuat misalnya user baru di project saya ini. Edit ini untuk misalnya kalau saya ingin mengedit user, untuk edit user. Lalu index ini tampilannya, dan show blade untuk melihat detailnya. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke saya akan melihatkan sekarang saya akan menunjukkan demo langsung dari project saya. Pertama kita pergi ke browser, kita buat di sini uh, setadmin.test, maka akan muncul tampilan login seperti ini. Ini passwordnya. Karenanya kalau misalnya tuh saya masih ada kekurangan di sini, yaitu halaman registernya belum saya buat, tapi saya akan buatnya. Oke, kita pergi ke login. Nah, disinilah tampilan dashboard utama saya. Nah, pas kita login, maka akan langsung muncul notifikasi seperti ini. Nah, di bagian tambah user, kita bisa menambah user. Ya, menambah user. Nah, di sini. Di sini kita bisa memasukkan nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password, serta role yang akan dipilih. Nah, di sini ada penjelasannya. Administrator tuh akses penuh ke semua fitur sistem. Nah, sedangkan operator tuh aksesnya hanya terbatas untuk input data saja. Nah, coba kita buat di sini. Sama saya, Rezi. Buat di sini. Rezi.
Ayo, passwordnya uh, kita pilih role-nya admin aja karena saya seorang admin. Maka selanjutnya kita simpan user. Nah, di sini akan muncul seperti ini, terjadi kesalahan validasi. Soalnya saya tadi buatnya angka 1 sampai 8. Coba di sini saya ubah jadi angka. Kita buat di sini passwordnya Andesi aja. Oke, pas kita simpan user. Nah, maka akan muncul notifikasi user berhasil ditambahkan. Nah, di sini tuh kita bisa mengedit uh, mengedit melihat detail atau menghapusnya. Seharusnya di sini ada username-nya, tapi di sini entah kenapa nggak muncul. Next akan saya perbaiki lagi. Sini saya lihat detailnya. Tanggal saya buatnya tadi jam 12. Ini saya edit. Nih. Nah, kalau di sini ada kan namanya. Nah, coba kembali. Nah, coba kita hapus uh, user yang telah kita buat tadi sebelumnya. Kita kembali, kita hapus. Jangan inilah, yang paling atas aja. Admin desa ini saya akan hapus. Nah, maka akan muncul notifikasi user berhasil dihapus. Oke, selanjutnya tuh oh ya, fitur logout saya juga kurang nggak berfungsi. Jadi coba kita login lagi. Oh ya, coba kita ingat lagi manajemen user yang telah kita buat sebelumnya. Kita tengok aja sini aja. Oh, di sini. Oke. Nah, coba kita login. Ini aja. Enggak. Ini. Nah, coba kita buat dengan email dan password yang telah kita buat sebelumnya. Kita pakai ini. Passwordnya tadi saya buat. Andisia login. Nah, maka akan muncul maka akan langsung ke halaman dashboard dan akan muncul notifikasi selamat berhasil login berhasil, selamat datang, nama saya. Ini yang telah saya buat tadi. Nah, oke. Selanjutnya saya akan mendemokan ke GitHub. Oke, bentar. Mampus ke GitHub project saya. GitHub. Commit. Namanya. Kita git. Nah, coba kita tengok di GitHub kita. Nah, ini dia. Bukan. Ini yang baru saya buat sekarang.
Nah, jadi sekian ada laporan project saya pada hari ini. Jika ada yang salah dan masih ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.